Oke, memasuki minggu ketiga, teman-teman. Ada hal yang cukup menggembirakan yaitu terkait dengan data ekonomi. Kelihatannya minggu ini nggak terlalu signifikan, tapi jangan salah, ada beberapa fokus utama yang nggak bisa terlewatkan begitu saja. Kaitannya dengan inflasi, tapi bukan dari Amerika, melainkan dari Inggris ataupun Uni Eropa. Kenapa? Ini akan bisa membentuk pandangan kalian terkait dengan apa yang akan terjadi selanjutnya terhadap euro ataupun pound sterling. Karena kita sudah lihat 2 minggu pertama kemarin sudah terlihat sangat jelas tekanan bertubi-tubi yang juga dialami oleh euro ataupun pound sterling. Tapi jangan lupakan juga ada data lainnya, yaitu kaitannya dengan data PMI dan gosip-gosip lain ataupun rumor-rumor lain yang mungkin akan menjadi hal yang paling penting untuk para pelaku pasar ketahui minggu ini. Oke, yang pertama yaitu kaitannya dengan ini adalah tindak lanjut ataupun bisa dibilang sebagai update terbaru dari pandangan para pejabat Fed setelah sang ketua Jerome Powell minggu lalu memberikan pandangan yang bisa dianggap sebagai pergeseran dari sikap dovish menjadi less dovish. Artinya ada sisi yang mungkin saja akan terjadi jeda penurunan suku bunga. Dan seperti yang dikatakan oleh para pejabat lainnya, bahwa mereka melihat ada alasan di balik itu, yaitu kaitannya dengan data ekonomi yang masih relatif kuat. Nah, di sisi lain, jangan salah, apa yang disampaikan oleh para pejabat Fed termasuk Powell sebetulnya tidak mengindikasikan secara langsung bahwa Desember itu akan ditahan suku bunga, melainkan mereka melihat ada alasan untuk jeda suku bunga kalau memang katakanlah mungkin didukung oleh data ekonomi. Seperti yang disampaikan oleh Susan Collins. Dia mengatakan bahwa kondisi ekonomi saat ini Amerika masih dalam kondisi yang cukup baik sehingga tidak melihat ada alasan untuk urgensi penurunan suku bunga lebih lanjut. Tapi dengan catatan bahwa dia juga tidak mengabaikan sama sekali tentang peluang bulan Desember. Artinya apa? Di sini masih tetap terbuka untuk peluang-peluang berikutnya. Semua akan bergulir dengan alasan data ekonomi. Dan kita masih punya data GDP, retail sales kemarin sudah rilis dengan angka yang relatif bisa dibilang ada revisi naik. Kemudian juga ada data inflasi PCE di akhir bulan, dan juga data PMI minggu ini yang juga akan menjadi sorotan utama. Nah, di sisi lain, kalau kaitannya dengan inflasi, dia justru tidak melihat adanya ancaman bahwa ada alasan untuk inflasi naik lebih lanjut, melainkan yang saat ini terjadi hanya terlihat itulah di inflasi tempat tinggal. Artinya ya bisa dikategorikan inflasi dari sisi perumahan, teman-teman. Bukan lagi terkait dengan ya katakanlah harga bahan bakar ataupun bahkan gangguan pasokan. Karena jelas tidak terlihat di situ. Seperti yang Anda lihat juga, data yang menunjukkan yang terbaru adalah harga minyak yang kecenderungannya turun di bawah level $70. Jadi tidak ada alasan dari alasan yang lainnya kaitannya dengan inflasi yang mengalami kenaikan atau tetap tinggi. Nah, di sisi lain juga ada pernyataan dari Austan Goolsbee yang kurang lebih pernyataan juga akan relatif sama, dan ini kaitannya dengan petunjuk apakah Fed sudah berada di sisi suku bunga netral atau belum. Bagi Goolsbee, kelihatannya dia masih cukup nyaman dengan pandangan bahwa 12-18 bulan ke depan, artinya 1-1,5 tahun ke depan, dia masih melihat ada kemungkinan jalur suku bunga netral itu masih bisa terjadi. Kecuali kalau ada perubahan kondisi. Kondisi apa yang terjadi? Ya salah satunya adalah kalau misalkan inflasinya katakanlah tiba-tiba melonjak kembali naik. Dan itu berarti dikaitkan kalau misalkan pemerintahan yang baru nantinya itu akan mengakibatkan dampak yang bertubi-tubi kepada inflasi. Nah, kaitannya dengan hal tersebut berarti kita harus tunggu sampai kebijakan tarif itu diberlakukan supaya ada gambaran bagi bank sentral. Nah, tapi juga dia setuju. Kalau memang tidak ada kesepakatan atau adanya ketidaksepakatan terkait dengan berapa atau kapan suku bunga netral itu akan terjadi, ya maka bagi dia cukup reasonable sang ketua Powell memberikan indikasi bahwa mereka akan memperlambat laju penurunan suku bunga tersebut. Ya, gambarannya masih tetap sama. Desember masih tetap terbuka, tapi juga akan ditentukan dari data ekonomi, termasuk juga kebijakan berikutnya. Nah, tapi pertanyaannya tentunya yang akan disoroti adalah kenapa minyak ataupun bahkan kita lihat tadi emas ya, terutama mengalami rebound ataupun kenaikan. Sepertinya kalau kita lihat dari dampak crude oilnya sendiri, saya masih lihat harganya cukup stabil, $67, dan belum kelihatan dia tiba-tiba ngegas ataupun naik sampai level 70 ataupun 69 ya. Karena kalau kita kaitkan dengan geopolitik, sepertinya alasan pertama yang membuat kenapa emas mengalami kenaikan adalah ada isu ataupun ada kekhawatiran lebih tepatnya kaitannya dengan memanasnya kembali pertikaian antara Rusia dan juga Ukraina. Hal ini ditandai dengan minggu kemarin ya, kalau tidak salah di akhir pekan, Amerika memberikan indikasi dia mengizinkan untuk Ukraina menggunakan senjata jarak jauh. Ini tujuannya adalah untuk menyerang fasilitas-fasilitas yang ada di wilayah Rusia. Wow, ini kelihatannya akan memercik satu konflik yang tidak berkesudahan tentunya.
Terlepas dari Presiden Trump nantinya yang akan berkuasa, katanya akan mencoba untuk menyudahi pertikaian yang terjadi pada Rusia dan Ukraina. Nah, apakah ini solusi terakhir atau jalan yang bisa dibilang ditempuh oleh Biden di sela-sela akhir masa jabatannya? Kita belum tahu. Tapi yang jelas ini memicu kekhawatiran bahwa konflik akan kembali memanas dan itu bukan pertanda bagus. Terlebih, yang kita lihat di sini adalah di akhir pekan juga kita mendapatkan informasi bahwa Korea Utara memberikan suntikan tambahan ataupun dukungan berupa pengiriman pasukan untuk mendukung Rusia dalam perang Rusia-Ukraina. Wow, ini semakin panas, berarti harus perhatikan, ini juga menjadi salah satu catatan yang harus kita pantau, terutama untuk minggu ini. Apakah akan ada eskalasi berkelanjutan atau tidak? Kalau tidak ada, ya sudah, berarti emas akan kembali ke figur utama, yaitu data ekonomi ataupun sentimen yang utama, kaitannya dengan US dollar ataupun US Treasury. Alasan kedua adalah ada rumor terkait dengan kembalinya China untuk aksi pembelian. Nah, ini yang cukup menarik dan saya lebih menantikan ini daripada perang ataupun geopolitik, teman-teman. Ingat bahwasanya di sejak bulan Mei, kalau tidak salah, PBOC menghentikan pembelian. Ingat, garis besarnya adalah menghentikan pembelian atau jeda pembelian, bukan berarti menyudahi ataupun bahkan kita sebut saja menjual. Ya, tidak ada kondisi di mana bank sentral menjual aset ataupun safe havennya untuk saat ini. Jadi belum terlihat seperti itu. Nah, justru dengan adanya kondisi rumor yang mengatakan bahwa China kembali membeli, maka hati-hati, berarti kemungkinan emas masih bisa mengalami kenaikan kembali. Ya, terlebih sangat normal kalau misalkan China kembali dikarenakan harga emas bisa dibilang sudah terkoreksi cukup tajam dari level tertinggi sepanjang masa 2790 sampai ke teritori 2536 kemarin. Nah, otomatis ini yang akan menjadi faktor yang kita tunggu-tunggu sampai ke beberapa waktu ke depan. Apakah itu akan konsisten dan ada validasi apa tidak? Kita tidak tahu, tapi yang jelas China pun sedang berusaha untuk mengatasi market ataupun sektor properti mereka dan juga kendala-kendala lainnya. Nah, sementara Goldman Sachs memberikan pandangan terbaru terkait dengan emas dan juga crude oil. Menurut Goldman Sachs, khususnya adalah untuk emas. Mereka masih tetap mempertahankan opsi ataupun pandangan mereka untuk target ke level $3.000 sampai ke akhir tahun 2025. Terlepas nantinya tercapai di akhir Desember 2025 atau di pertengahan 2025 atau bahkan di kuartal pertama 2025. Yang jelas, pandangan terhadap emas untuk mencapai 3.000 masih dipertahankan oleh Goldman Sachs. Kita akan tunggu apakah validasi tersebut juga akan dicapai ataupun disampaikan oleh katakanlah bank lain seperti JP Morgan atau Citigroup atau tidak. Tapi yang jelas inilah pandangan yang paling utama. Jadi kita akan lihat di sini apakah dampak dari pergantian Trump akan membuyarkan atau menggagalkan target ke 3.000 apa tidak. Di sisi lain, alasannya yang pertama adalah kaitannya dengan permintaan yang lebih tinggi dari bank sentral. Ini menggarisbawahi tadi ya, yang sempat kita bahas terkait dengan bank sentral China atau PBOC. Kemudian yang kedua adalah permintaan ETF atau transaksi ETF yang juga sampai saat ini masih cukup tinggi. Kemudian juga pemangkasan suku bunga Fed. Dan ini berarti garis bawahnya tadi, pernyataan Susan Collins bahwa Desember bukan berarti tidak ataupun bahkan tertutup sama sekali, melainkan tetap terbuka. Dan juga ingat bahwasannya semua tergantung data, termasuk apa yang disampaikan oleh Powell. Di 2025 juga akan sangat bergantung pada dampak yang berikutnya. Kemudian alasan terkait yang ketiga ataupun yang keempat, kita lihat di sini adalah eskalasi ketegangan perdagangan. Perang dagang, teman-teman, itu adalah kuncinya, karena kalau misalkan tarif atau kebijakan tarif diberlakukan oleh pemerintahan Trump, jelas itu akan memicu konflik ataupun ketegangan perdagangan antara Amerika dan China yang terbaru, sehingga akhirnya menghidupkan kembali spekulasi untuk kepemilikan emas. Nah, kemudian alasan yang terakhir adalah meningkatnya kekhawatiran tentang keberlanjutan fiskal emas atau fiskal Amerika. Ini juga kaitannya dengan kalau kaitan dengan kebijakan Trump yang terbaru untuk melakukan atau memberlakukan pemangkasan pajak. Lalu kemudian juga ada kondisi lain terkait dengan gangguan pasokan kalau misalkan ada ketegangan terbaru. Nah, ini juga mengindikasikan inflasi memang bisa terjadi dan itu berarti mau tidak mau memaksa Fed untuk menaikkan atau bahkan mengontrol atau mengendalikan suku bunga. Walaupun dengan catatan juga ada kondisi di mana kebijakan fiskal ataupun ya ada kekhawatiran bahwa ada defisit fiskal di situ yang lebih tinggi lagi. Ya, semakin tinggi berarti maka kemungkinan itu yang akan membuat spekulasi akan kembali lagi kepada safe haven. Dan itu berarti emas akan didorong kembali. Sementara untuk crude oil, pandangan Goldman Sachs juga masih tetap sama, tapi kali ini dia melihat sampai di 2025 kemungkinan minyak akan berada di kisaran 70 dan juga $80. Nah, ini khususnya untuk Brent crude ya, kemungkinan akan ada berada di 85, tapi berarti ini menandakan bahwa WTI atau crude oil WTI
kemungkinan akan berada di kisaran 70-75 dolar. Ya, kita tinggal lihat. Alasan yang paling standarnya adalah memang kondisinya adalah risiko jangka pendek dari kebijakan Trump yang memang menurut rumor juga dikatakan akan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran. Kalau misalkan sanksi yang diberlakukan kembali pada Iran, berarti ada kekurangan pasokan di pasar minyak, sehingga itulah yang akan membuat kenapa harga akan mulai kenaikan. Di satu sisi, kita belum lihat alasan terkait dengan tingkat permintaan. Tapi kalau misalkan permintaannya tetap ataupun bahkan pasokannya berkurang, ya otomatis itu yang akan membuat kenapa harga minyak bisa mulai kenaikan. Apalagi kalau China berhasil kembali atau kita sebut saja misalkan dia membalikan keadaan ataupun dengan mensuntikan stimulus fiskal yang diharapkan oleh pasar. Tentunya semua ini adalah pandangan terkait untuk ke depan, bukan dalam jangka pendek. Sementara itu, dari penyampaian Kazuo Ueda tadi pagi, ya inilah agenda pertemuan yang bisa dibilang di luar jalur normal yang tidak teragendakan. Dan kabarnya dalam pernyataan tersebut itu adalah pertemuan antara BOJ dengan kalangan bisnis. Nah, salah satunya adalah menyampaikan tentang pandangan dari BOJ sendiri kaitannya dengan rencana kenaikan suku bunga, yaitulah yang ingin didengarkan oleh para pebisnis di Jepang. Nah, satu sisi memang sayangnya ini tidak memberikan gambaran secara nyata ataupun gambaran secara detail apakah berarti BOJ akan melakukan kenaikan suku bunga di bulan Desember atau tidak. Hanya saja kalimat yang disisipkan di situ adalah bahwa BOJ akan terus melakukan kenaikan suku bunga asalkan didukung dengan, ya kita sebut saja dengan data ekonomi. Jadi intinya adalah data ekonomi. Data ekonomi yang mana? Inflasi mengalami kenaikan, lalu kemudian juga dipicu oleh tingkat permintaan domestik yang ditandai dengan kenaikan upah secara berkelanjutan. Jadi pada dasarnya, pernyataan ini memang tidak mengkonsepkan ataupun mencerminkan ada kenaikan suku bunga dalam waktu dekat, tapi sinyal bahwa BOJ masih tetap terbuka untuk kenaikan suku bunga harusnya bisa menjamin bahwa USD Japanese Yen mungkin tidak akan terlalu galak, alias tidak akan terlalu naik, atau bahkan tidak tembus di level 160 kembali. Nah, tapi ini juga sekaligus meredam kekhawatiran untuk adanya intervensi. Tapi masalahnya adalah apakah ini akan menjadi jaminan untuk terjadinya kenaikan suku bunga, kita belum tahu. Nah, bisa saja yang terjadi adalah market ataupun bahkan spekulan kembali menekan yen sehingga melemah terhadap US dollar. Kemudian barulah di situ karena memang tidak ada agen atau kenaikan suku bunga dalam waktu dekat, otomatis mereka hanya melihat dari kemungkinan intervensi mata uang. Ya apapun itu teman-teman, yang jelas semuanya akan dipertimbangkan secara matang dan tidak akan gegabah begitu saja. Apalagi ya Amerika juga saat ini masih memantau siapa saja negara yang melakukan intervensi mata uang. Oke, ini adalah fokus untuk minggu ini. So, dari uraian tadi, alasan pertama adalah harus mencantumkan geopolitik. Walaupun, ya, balik lagi, saya agak pesimis geopolitik akan menjadi penggerak, tapi ya karena sudah ada buktinya pagi ini kembali sedikit memanas atau akan terpicu memanas, jadi tolong perhatikan minggu ini. In case ternyata Rusia melakukan serangan balasan atau ya dipercik oleh kemungkinan serangan dari Ukraina, karena sudah mendapatkan validasi dari Amerika untuk menggunakan senjata Amerika yang bisa digunakan kategorinya adalah jarak jauh. Kemudian fokus data ekonomi, tentunya kaitannya dengan inflasi, semua dari Eropa, kemudian juga Inggris dan juga Jepang. Jadi terutama untuk Jepang, tolong perhatikan inflasinya harus tinggi supaya ada alasan yang tepat untuk menaikkan suku bunga. Sementara kalau inflasi dari zona Eropa ataupun dari Inggris, ya yang diharapkan sebenarnya turun. Kalaupun turun, berarti itu adalah alasan untuk menekan kembali para bank sentral, baik itu ECB ataupun BOE, untuk melakukan penurunan suku bunga. Nah, sementara data PMI, perhatikan saja data PMI Inggris, juga Eropa dan Amerika. Tentunya ini akan menjadi indikasi yang paling tepat. Apakah dolar punya kesempatan terkoreksi kembali minggu ini, atau justru akan boost ataupun bahkan lebih powerful lagi. Dan kemudian ada suku bunga. PBOC akan mengumumkan tingkat suku bunga acuannya, LPR, dan diharapkan kemungkinan akan tetap atau unchanged. Tapi semoga saja akan ada indikasi berikutnya apakah mereka akan melakukan pemangkasan triple R atau tidak. Dan tentunya retail sales dari Inggris. Jadi semua data ini memang tidak terlihat data yang terlalu signifikan dari Amerika, tapi data PMI lah yang akan menjadi fokus utama bagi para pelaku pasar. Terlebih lagi dengan pernyataan para pejabat Fed, kelihatannya minggu ini pun masih tetap ramai, jadi beberapa indikasi untuk volatility ataupun fluktuasi masih bisa terjadi. So, bagaimana dampak selanjutnya untuk emas? Apakah masih bisa tembus 2.600 atau dia akan kembali turun? Itu yang akan kita bahas nanti sore di live streaming.